Nah, ini sama seperti juga menghina angin. Kata Nabi SAW, jangan kalian hina angin. Kalau seandainya kalian melihat dari angin sesuatu yang tidak kalian sukai, ya Allah, kami memohon kepada Engkau dari kebaikan yang datang dari angin ini, dan kebaikan yang ada di dalamnya, dan kebaikan yang diperintahkan kepada angin tersebut. Dan aku mohon perlindungan kepada Engkau dari kejelekan angin ini, dan kejelekan apa yang di dalamnya, dan kejelekan apa yang diperintahkan dari angin tersebut. Maka Allah yang perintahkan angin tersebut. Kita tidak boleh menghina ciptaan Allah, baik itu waktu, zaman, ataupun angin dan yang lain-lainnya. Lalu yang terakhir, perkataan seandainya. Nah, ini juga bisa menjatuhkan kepada syirik. Di beberapa tempat, kata Syekh, tidak semua tempat. Di beberapa tempat, perkataan seandainya ini bisa merusak tauhid seseorang. Beberapa lafaz yang tidak pantas diucapkan yang akan merusak atau menghilangkan keyakinan seseorang, dan datang larangan dari Nabi SAW untuk mengatakan hal tersebut, yaitu mengatakan kalimat lau. Lau itu seandainya, yaitu ketika seseorang mendapatkan hal yang tidak dia sukai, lalu dia katakan, kalau seandainya saya tadi begini, saya tidak akan begini. Atau dia dapat musibah, kalau seandainya nggak bawa rumah sakit, nggak mati nih. Kalau seandainya ini tidak akan begini nih. Nah, ini lau ini, seandainya ini bisa membuka pintu kesyirikan juga, atau kerusakan, kekufuran. Tidak boleh mengatakan seandainya aku melakukan ini aku tidak akan mendapatkan kejadian begini, yang mana akan memperlihatkan ketidaksabaran kepada Allah SWT. Memperlihatkan ketidaksabaran dan penyesalan. Hidup dengan penyesalan, dengan apa yang telah hilang, dengan sesuatu yang tidak mungkin dikembalikan, karena dia sudah menginginkan sesuatu yang sudah lewat, tidak bisa dikembalikan. Dan ini akan menghilangkan atau melemahkan iman kepada qada dan qadar. Nah, ini ya, intinya ini, merusak iman kepada qada dan qadar, yang akan membuat seseorang itu merasa sakit di jiwanya dan membuka pintu was-was untuk syaitan. Dan kewajiban seseorang ketika datang musibah, maka dia menyerahkan kepada Allah dan dia sabar, menyerahkan kepada takdirnya dengan melakukan sebab-sebab yang dia mampu saja. Dan dia berada di dalam hal tersebut, musibah dan kejelekan tersebut, tanpa dia menghina atau memaki keadaan tersebut. Ketika perang Uhud, Allah telah menyalahkan orang-orang yang mengatakan, yaitu dari orang-orang munafik, kalau seandainya kita bisa berbuat hal yang selain ini, tentu sebagian kita tidak mati di sini. Nah, sebagian mengatakan hal tersebut disalahkan oleh Allah SWT. Pasti, kata Allah, katakanlah, pasti kalau seandainya kalian di dalam rumah-rumah kalian, lalu Allah tetapkan kematian kalian pada hari itu, pasti kalian akan mati. Maka Allah akan cabut nyawa mereka di dalam rumah-rumah mereka, atau di atas ranjang-ranjang mereka.